Selamat pagi semua. Apa kabarnya? Sehat? Baik. Biasanya sebelum mengawali pelajaran apa yang mesti kita lakukan? Ambil sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa menurut selesai. Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang baru. Makanya kalian agak heran hari ini sempat beda dengan belajar hari-hari biasa. Karena hari ini kita akan belajar tentang bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari itu, misalnya dari rutinitas kita setiap hari, biasa kalau ke sekolah apa dipersiapkan? Buku, baju, tas, sepatu. Ya. Maka kita persiapkan itu supaya bisa pergi dengan baik ke sekolah. Semuanya itu ada tertulis dalam otak kita. Dalam pola pikir kita itu sudah lengket. Kalau hari Senin pakai apa? Lalu sepatu dan lain sebagainya dipersiapkan untuk berangkat. Nah, pola pikir atau pikiran kita yang seperti itu, bagaimana nanti pola pikir kita itu bisa dilakukan oleh komputer atau HP. Nah, maka pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang baru, yaitu tentang pengenalan kecerdasan artifisial melalui Scratch. Nah, sekarang kalau cerdas itu tahu tidak arti cerdas? Cerdas itu apa? Pintar. Sudah tahu, cerdas itu berarti pintar. Nah, kecerdasan artifisial artinya apa? Jadi kepintaran atau kepandaian ilmu yang diprogram oleh manusia dalam suatu komputer. Maka nanti kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mengendalikan komputer dengan suatu perintah. Kalian menyarankan video atau lagu yang kalian suka. Jadi ketika kita menonton atau video atau lagu yang sering kita pilih, maka kecenderungan lagu itu akan selalu ditawarkan kepada kita. Misalnya suka lagu anak-anak, maka ketika kita buka YouTube, maka biasanya yang keluar itu lagu anak-anak. Itu yang kita pilih. Maka apa yang kita suka kecenderungan keluar ketika kita memilih adalah lagu anak-anak. Maka sepertikan yang di atas ini dulu. Siswa dapat menjelaskan secara sederhana apa itu kecerdasan artifisial dan bedanya dengan robot biasa. Nah, jadi kita lanjut ke apa yang ditampilkan pada layar ini. Pernah Anda melihat Hey Siri? Nah, ini sebuah aplikasi. Habis itu ini Google Assistant. Iya. Apa artinya? Suatu aplikasi untuk memperjemah bahasa supaya bisa dimengerti. Kalau ini apa? YouTube. Itu adalah yang sering kita jumpai atau pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan ketika kita mengoperasikan atau menggunakan HP atau laptop. Supaya kita lebih paham, anak-anak lebih mengerti tentang kecerdasan artifisial yang ada pada laptop, nanti ada pada aplikasi perkenalan dengan Scratch Junior. Ada nggak sudah? Ada. Coba buka di HP atau laptop yang ada di muka kalian. Supaya lebih cepat kita mengerti, anak-anak cepat mengerti, coba kita
kita buka aplikasi ini dulu yang ada pada layar. Sudah semua? Nah, bagaimana cara kita memerintahkan? Kita kasih nama ini siapa dulu? Hah? Rizpan. Ingat namanya si Rizpan. Tapi Rizpan bisa bergerak ketika kita kasih perintah. Coba kita mulai kasih perintah. Lihat semua di muka laptopnya masing-masing. Kita klik bagian kuning dulu. Ini kuning. Bagian kuning. Sudah? Sudah. Klikkan bagian kuning. Lalu sudah? Kita klikkan bagian bendera. Bendera ini kita klik tahan, tapi kita seret dia ke bawah dekat seri Rizpan tadi. Sudah? Ini yang di bawah ini. Sudah. Sudah? Tadi sudah kita kasih perintah sampai bendera. Nah, kita coba suruh dia si Rizpan untuk jalan ke muka. Ada tanda panah. Nah, tanda panah ini ada bagian ini, maju ke muka. Kita klik tahan, seret dia ke bawah. Itu. Sudah? Sudah? Baik. Kita mau berapa langkah dia maju ke muka? 10. Jangan terlalu lama, dia capek kalau terlalu banyak. Ya, kasih Om 4 saja dulu. Kita klik angka Om. Angka 4. Habis itu kita klik bendera yang di atas. Lihat bendera yang di atas. Rizwan, sudah belum? Sudah siap? Benderanya kita klik. Lihat apa yang dilakukan Rizwan di layar. Nah, dia bisa jalan. Coba kita ulang. Nah, berarti kita telah perintahkan berapa langkah tadi? 4, maka dia melakukan 4 langkah. Coba kalau mengembalikan dia ke tempat semula, pakai tombol yang ini. Lihat ke layar. Pakai tombol ini supaya mengklik sekali, dia balik ke tempat asal dan klik bendera. Setelah dia jalan-jalan, Rizpan mau apa? Kemana lagi? Belok, Pak. Dia mau melompat. Coba kita klik. Ada tanda panah ini di atas. Ini. Kita angkat sedikit. Klik, kita seret ke bawah. Sudah. Kita mau dia lompat berapa kali? 10. 3. Ya kalau banyak nanti dia pingsan. Ya 3 kali loncat. Nah sekarang coba kita lihat. Klik bagian bendera. Coba. Nah, habis itu berapa kali dia naik tadi? 3, maka kita buat 3. Sekarang kita lihat apa bisa turun tidak? Nah, bisa turun. Siapa yang bisa melanjutkan ini? Ke muka? Ada yang bisa? Hah? Melanjutkan, ada yang bisa? Coba maju.
Coba kita kasih dia berputar ini. Bagaimana? Ini supaya dia jalan. Oke. Coba lihat di papan, betul tidak? Nah, dia loncat malah jatuh karena dulu. Baik, ini kan kita lihat tadi, kita perintahkan dia sampai jatuh. Sekarang supaya dia ini seperti di alam bebas, kita buat gambar di belakangnya, namanya background. Coba kita buat. Lihat kan pada layar ini dulu. Ini. Sudah? Klikkan itu, kita pilih. Yang mana mau kita? Yang rumput. Lalu buat tanda. Itu ada tanda apa nih? Tanda benar. Nah, lalu klik gambar rumput atau lapangan di atas. Iya. Ya, kita coba kita klik lagi yang bendera. Klik bendera semua. Nah, pertanyaan Bapak, bagaimana supaya dia ini bisa berdiri kembali? Ada yang bisa angkat tangan? Bisa gimana dia supaya berdiri kembali? Ada yang bisa? Bisa Cila? Bisa coba? Coba maju sini. Coba kita perhatikan teman kita Cila. Dia telah perintahkan robot yang ada di muka yang bernama Rizpan tadi. Sekarang coba kita lihat setelah dia perintah bagaimana yang dilakukan oleh robot. Nah, sedangkan tadi Cila menginginkan robot itu apa? Berdiri. Sekarang apa yang terjadi pada robot? Jatuh kepala ke bawah. Jadi ada yang salah. Siapa yang salah? Yang kasih perintah. Sekarang siapa yang bisa perbaikinya? Bantu robot supaya bisa berdiri kembali. Bisa? Coba. Coba kita lihat, Cila sudah perbaiki. Tadi salah perintah, sekarang bagaimana kalau perintahnya benar? Coba putarkan. Nah, sudah paling seperti semua. Tepuk tangan semua. Sudah belajar tentang bagaimana kita memberi perintah kepada siapa tadi? Rizpan, robot Rizpan tadi. Ketika perintah kita benar, dia lakukan dengan benar. Ketika perintah kita salah tadi, maka Rizpan apa yang terjadi tadi? Jatuh, kepalanya bontok tanah. Nah sekarang tadi saya lihat, Bapak lihat sudah bisa dan mengerti semua cara mengoperasikan permainan robot itu tadi. Nah sekarang Bapak tanya, apakah yang kamu pelajari tentang komputer itu bisakah berpikir seperti manusia? Bisa. Dia bisa berpikir seperti manusia. Tapi mana yang lebih pintar, manusia atau komputernya? Manusia. Kenapa manusia lebih pintar? Karena manusialah yang membikin.
atau membuat? Bagian mana yang paling kamu sukai saat membuat animasi Secret Junior tadi? Memerintahkannya, apalagi? Yang disukai apa? Apa? Iya, dia melanjutkan apa yang kita perintah. Nah, karena itu kepintaran dalam komputer itu tadi, ketika kita manusia yang membuat dan memberi perintah, maka dia melakukan sesuai perintah. Jadi Bapak tanya, apakah komputer itu pintar? Tidak. Apakah manusia yang membuat programnya pintar? Tidak. Ada dua, satu komputer, satu manusia, sama-sama pintar. Yang membedakan apa? Kalau sama pintar? Hah? Siapa yang membuat? Siapa yang membuatnya? Manusia. Berarti biar sama pintar, tapi yang lebih pintar adalah manusia. Minum lagi. Baik, tadi kita sudah belajar bersama tentang pembuatan animasi, memberi perintah kepada animasi. Dan untuk tugas kalian di rumah, kalian membuat suatu animasi yang kalian perintah sendiri seperti contoh yang Bapak buat tadi. Nanti bisa Bapak kirim alamat link namanya supaya kalian buka dan bisa untuk mengerjakan pihak di situ. Nanti kita dalam minggu depan kita belajar bersama tentang hasil yang kalian kerjakan di rumah itu. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita semua, rajin belajar supaya lebih pintar lagi dari komputer yang kita pelajari hari ini. Selamat siang dan boleh istirahat.